Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Berdika Kristina Alfioni, NPM 22411027, kelas manajemen 22A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ruang lingkup manajemen keuangan. Pengertian manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah ilmu yang bertujuan untuk mengelola sumber daya keuangan suatu perusahaan atau entitas. Manajemen keuangan mencakup berbagai kegiatan seperti penganggaran, pengelolaan kas, perencanaan keuangan, pembiayaan, pengendalian biaya, dan analisis kerja keuangan. Tujuan utama dari manajemen keuangan yaitu untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki sumber daya yang cukup untuk membiayai perusahaan. Mengapa bisnis membutuhkan modal atau dana? Memulai bisnis tidak hanya mempersiapkan strategi dan kekuatan mental, tetapi juga modal yang digunakan untuk bisnis lebih fleksibel, untuk digunakan sebagai persiapan berbisnis karena bisa digunakan untuk banyak hal. Sebelum berbisnis tentunya membutuhkan persiapan yang banyak. Dari persiapan yang dibutuhkan sebagai yang besar diantaranya membutuhkan modal atau uang. Yang kedua, fungsi manajemen keuangan. Di sini ada fungsi manajemen keuangan. Yang pertama itu pelaporan kegiatan operasional bisnis. Setiap bisnis atau perusahaan bertanggung jawab untuk menyediakan laporan operasionalnya. Pemegang saham dan investor tentu ingin melihat informasi tentang pengembalian dan keamanan investasi mereka. Manajer memerlukan jenis laporan lain dengan indikator kinerja dan performa utama yang mengukur aktivitas dari berbagai divisi perusahaan. Selain itu, untuk mencapai tujuan manajemen keuangan ini, sistem harus dibuat komprehensif sehingga mampu menghasilkan berbagai jenis laporan yang dibutuhkan oleh semua pengguna laporan keuangan, seperti investor, kreditur, pemegang saham, dan lainnya. Yang kedua, mengontrol keuangan. Pengendalian keuangan adalah tugas manajer keuangan dan pembuat kebijakan perusahaan. Pengendalian keuangan ditetapkan dengan menyusun kebijakan dan prosedur yang membantu mencegah kesalahan pengelolaan uang. Kebijakan tersebut mencakup bagaimana cara mendokumentasikan pendapatan dan pengeluaran, metode pelaporan keuangan, apa yang diadopsi, dan bagaimana perusahaan ingin mengelola keseluruhan uang. Yang ketiga, memantau keuangan. Memantau keuangan adalah salah satu fungsi manajemen keuangan yang paling penting. Ketika memiliki rencana untuk berinvestasi dan mengembangkan bisnis di tempat baru, harus benar-benar melakukan pengawasan terhadap bisnis baru tersebut. Salah satu cara pengawasan yang paling tepat untuk mengawasi bisnis adalah melalui fungsi manajemen keuangan, melalui laporan dan keuangan secara teratur. Yang keempat, pengaturan modal kerja. Modal kerja meliputi anggaran operasional, aktiva lancar, gaji, dan arus kas dalam pengelolaan keuangan. Sangat penting untuk tetap berada di atas agar modal kerja dan bisnis tidak mengalami kebangkrutan. Penilaian manajemen keuangan akan menentukan kapan perlu tambahan investasi, pembelian alat bisnis, atau kapan harus menaikkan gaji karyawan sebagai bagian dari pengaturan modal kerja yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Pada akhirnya, secara garis besar, fungsi manajemen keuangan adalah membantu perusahaan membuat penilaian tujuan jangka pendek dan jangka panjang, serta mengetahui hambatan yang mungkin timbul dalam pengambilan keputusan finansial. Lingkup manajemen keuangan. Di sini ada perencanaan. Bidang ini menugaskan manajer keuangan untuk memproyeksikan banyak uang yang akan dibutuhkan oleh perusahaan untuk mempertahankan arus kas positif, mengalokasikan dana untuk menambah produk atau layanan baru, mengatasi kejadian tak terduga, dan mengembalikan informasi
itu dengan rekan bisnis. Penganggaran. Dalam bidang penganggaran, manajer keuangan mengalokasikan dana perusahaan yang tersedia untuk memenuhi biaya seperti hipotek atau sewa, gaji, bahan baku, karyawan, dan kewajiban lainnya. Idealnya, akan ada beberapa dana yang tersisa yang disisihkan untuk keadaan darurat dan untuk mendanai peluang bisnis baru. Mengelola dana dan menilai resiko. Bidang ini melihat manajer keuangan sebagai penilai dan pemberi kontrol kompensasi untuk berbagai resiko, termasuk resiko pasar, mempengaruhi investasi bisnis, pelaporan, dan kinerja saham. Mungkin juga mencerminkan resiko keuangan khusus untuk industri seperti pandemi yang harus mempengaruhi restoran atau peralihan retail modal langsung ke konsumen. Resiko operasional. Ini adalah kategori umum dan baru bagi beberapa tim keuangan. Misalnya, ini bisa termasuk resiko serangan siber dan pertimbangan pembelian asuransi keamanan cyber, pemulihan berencana dan rencana kelangsungan bisnis, dan praktik manajemen krisis yang dipicu jika seorang eksekusi senior dituduh melakukan penipuan dan pelanggaran. Prosedur. Manajer keuangan dalam bidang ini menetapkan prosedur terkait secara tim keuangan memproses dan mendistribusikan data keuangan, faktur pembayaran, dan laporan dengan aman dan akurat. Prosedur yang tertulis ini pun menguraikan orang-orang yang bertanggung jawab dan membuat keputusan keuangan di perusahaan. Apa saja tujuan manajemen keuangan? Mengatasi pengeluaran tidak terduga. Hal-hal tak terduga bisa terjadi kapan saja di kehidupan kita. Misalnya seperti kecelakaan, kerusakan barang kepemilikan, dan sebagainya. Hal itu tentunya mengharuskan kita untuk mengeluarkan sejumlah dana yang mengakibatkan uang kita habis. Maka dari itu, manajemen keuangan yang baik akan membantu kita untuk mengatasi pengeluaran yang tidak terduga. Merapikan anggaran. Tujuan manajemen keuangan untuk merapikan anggaran kita setiap bulannya. Dengan terbentuknya anggaran bulanan yang rapi, kebutuhan kita akan terbelanjakan dengan lebih terstruktur dan juga terpenuhi dengan baik. Perencanaan masa depan yang lebih baik. Manajemen keuangan juga bertujuan untuk membantu merencanakan masa depan kita menjadi lebih baik. Kita bisa menyesuaikan goals atau cita-cita kamu ke depannya dengan melakukan manajemen keuangan yang baik, sehingga rencana yang sudah dibuat bisa tercapai dan berjalan dengan lancar. Jadi kesimpulannya, ruang lingkup manajemen keuangan, fungsi, dan tanggung jawabnya dalam perusahaan sangat penting, seperti mencari modal, mengelola, dan mengawasi hingga melaporkan keuangan.